makan atau pola makan itu ternyata berdampak juga terhadap kesehatan mental. Dan hari ini kita akan membahas dampak pola makan terhadap kesehatan mental secara menyeluruh dengan pembawa materi adalah Dr. Alvinia Hayulani, spesialis kedokteran jiwa. Saya akan membacakan dulu kurikulum vitae-nya. Pemateri hari ini adalah Dr. Alvinia Hayulani, spesialis kedokteran jiwa. Status kekawinan sudah menikah, dan Dr. Alvinia adalah salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Ya, ini riwayat pendidikannya kita bisa baca bersama-sama, dan saat ini Dr. Alvinia cukup menekuni di bidang-bidang psikoterapi dan juga menguasai juga topik-topik kedokteran jiwa secara umum. Mungkin tidak berpanjang waktu, saya persilahkan Dr. Alvinia untuk memulai presentasinya mengenai dampak pola makan terhadap kesehatan mental. Silakan, Dr. Alvinia. Oke, terima kasih Dr. Bowo. Saya akan membawakan materi hari ini yang berjudul dampak pola makan terhadap kesehatan mental. Slide. Kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, menurut WHO sendiri, ya, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Ya, jadi slide secara garis besar, ya, yang dimaksud dengan sehat jiwa atau sehat mental adalah individu tersebut merasa senang dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain apa adanya, bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Slide. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal contohnya seperti kepribadian orang itu sendiri, kemudian kondisi fisik, kondisi psikologis, sikap dalam menghadapi masalah hidup, kebermaknaan hidup sendiri, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang faktor eksternal itu meliputi keadaan sosial, ekonomi, adat, politik, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, di antara kedua faktor ini, faktor internal lah yang lebih berpengaruh atau lebih dominan, karena untuk faktor eksternal ini kita susah ya untuk mengendalikan, kita nggak bisa mengendalikan ekonomi, kita tidak bisa mengendalikan sosial, jadi yang berperan di sini adalah faktor internal. Slide. Nah, strategi apa sih yang bisa dilakukan untuk mencapai kesehatan jiwa? Yang pertama adalah perencanaan waktu, hobi, dan istirahat cukup. Ya, jadi di sini perlu dijalankan manajemen waktu yang baik, kemudian juga kita bisa lakukan hobi kita untuk me time kita atau untuk refreshing kita dari kepenatan rutinitas sehari-hari, dan tentunya istirahat yang cukup. Yang kedua adalah latihan fisik, ya, olahraga teratur. Di sini disarankan 120 menit per minggu, ya, atau 5 hari dalam seminggu dalam waktu 30 menit. Kemudian selain latihan fisik, kita juga perlu melakukan latihan mental, ya, relaksasi, dengan meditasi, berdoa, selalu bersyukur, ya. Ini gunanya agar kita bisa lebih tenang dan dapat melepaskan tekanan-tekanan hidup. Kemudian yang keempat juga membina jejaring sosial yang luas, ya. Kita juga sebagai manusia tentunya tetap perlu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau interaksi sosial kita. Dan ternyata yang kelima adalah pola makan yang baik, ya. Slide. Nah, ternyata pola makan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, ya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, sebuah penelitian melaporkan 2/3 dari orang yang makan diet berkualitas tinggi setiap harinya tidak memiliki masalah dengan kesehatan mental.
Sedangkan mereka yang makan diet kualitas rendah menghadapi masalah kesehatan mental 2 kali lipatnya. Jadi dalam penelitian ini kita lihat cukup signifikan ya, resikonya meningkat 2 kali lipat kepada orang-orang yang memiliki makanan diet yang kualitasnya rendah. Nah, makanan yang seimbang itu tentunya membantu kita berpikir jernih, yang membuat kewaspadaan kita membaik, konsentrasi dan perhatian meningkat. Sedangkan makanan yang kurang seimbang dapat mengakibatkan kelelahan, gangguan dalam mengambil keputusan, dan membuat kita bergerak lebih lambat. Nah, pola makan yang buruk ini cenderung menyebabkan stres dan depresi. Ya, sebuah penelitian melaporkan bila seseorang mempunyai pola makan yang baik, maka terjadi penurunan depresi sebesar 40-60% ya. Jadi ternyata cukup signifikan nih angkanya. Slide. Nah, mengapa bisa demikian? Karena ternyata pola makan ini dapat mempengaruhi zat kimia di otak ya. Jadi terdapat kaitan antara pola makan atau jenis makanan dengan zat kimia di otak. Pola makan yang baik akan berhubungan dengan kondisi usus yang baik. Nah, makanan yang baik ini akan menjaga kondisi bakteri pada usus, sehingga akan mempengaruhi pelepasan zat kimia di otak, terutama serotonin dan dopamin, yang akan mempengaruhi mood seseorang. Nah, contohnya nih, misalnya kita konsumsi alkohol, ini akan mempengaruhi kerja zat kimia di otak ya. Yang terjadi adalah pelepasan dopamin yang berlebihan dan akan mempengaruhi kesadaran seseorang yang akan berpengaruh pada kesehatan mental dan nantinya dapat menyebabkan ketergantungan ya. Nah, kemudian makanan cepat saji juga dapat mempengaruhi emosi seseorang seperti menjadi tidak sabaran, terburu-buru, rentan depresi dan kecemasan serta hiperaktif karena kandungan zat pewarna dan pengawet pada makanan tersebut. Pengawet dan zat adiktif pada makanan akan merangsang pelepasan zat kimia dopamin dan juga glutamat yang akan bekerja pada reward system di otak kita. Nah, apabila dikonsumsi lama, maka akan menyebabkan peningkatan dopamin dan glutamat yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan sel di otak kita, atau kita sebutnya proses pruning di otak ya. Nah, ternyata gula dan pengawet itu juga dapat menimbulkan peradangan pada otak yang dapat menjadi pencetus timbulnya masalah mood, termasuk depresi dan juga kecemasan. Nah, pola makan yang baik untuk kesehatan mental itu yang pertama, kita perlu hindari fast food atau junk food ya, makanan cepat saji ya. Bakteri jahat di lambung akan meningkat dan mengakibatkan gangguan asam lambung, sehingga menyebabkan sinyal ke otak dan akhirnya muncul ketidakseimbangan. Hal ini dapat membuat kita merasa tidak nyaman dan lebih mudah tersinggung. Terus kemudian karbohidrat olahan yang ada pada makanan cepat saji juga dapat menyebabkan gula darah menurun. Gula darah yang sangat rendah ini dapat menyebabkan serangan panik, insomnia, dan gejala kecemasan. Kemudian juga kekurangan asam lemak omega 3 dalam makanan yang digoreng, ini juga dapat menyebabkan otak mengalami gejala kecemasan. Nah, yang berikutnya, kita perlu mengkonsumsi buah dan sayuran ya. Konsumsi buah dan sayuran segar merupakan sumber vitamin dan mineral. Bila kurang, maka akan menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi vitamin dan mineral, yang tentunya memberikan dampak negatif pada sistem daya tahan tubuh, pencernaan, metabolisme, dan lain-lain. Hal ini akan membuat kita merasa tidak fit dan kesehatan mental juga terganggu. Ternyata buah dan sayur ini juga tinggi antioksidan yang penting untuk menangkal radikal bebas di sel-sel otak sehingga memperkecil resiko disfungsi otak. Kemudian yang ketiga adalah menghindari gula dan penyedap. Gula dan penyedap dianggap bisa memberikan kontribusi munculnya depresi dan stres. Yang keempat, kita perlu mengkonsumsi makanan yang dapat menyeimbangkan hormon, ya. Seperti sayuran dan buah ini ternyata memiliki manfaat menyeimbangkan hormon perempuan, ya.
seperti buah-buahan dari golongan berries ya, seperti blackberry, strawberry, kemudian kacang-kacangan dan ikan juga baik mengandung omega 3 dan omega 6 seperti ikan salmon, kerapu, teri, lobster, kerang, udang, kemudian biji labu, biji chia, kacang koro, walnut, dan kacang almond. Slide. Nah, yang kelima, yang tidak kalah penting, kita juga harus memperhatikan cara mengelola makanan, ya. Makan ikan, daging, sayur, buah itu kita harus perhatikan cara mengelolanya. Sebaiknya dikukus, ya, dikurangi digoreng atau direbus supaya kandungan vitamin dan mineralnya tidak banyak yang terbuang. Kemudian kita juga perlu mengkonsumsi multivitamin bila diperlukan, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah minum air putih yang cukup. Nah, kesimpulannya, kesehatan jiwa sebagai bagian dari kesehatan manusia seutuhnya. Sehat jiwa berarti merasa senang dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain apa adanya, bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian strategi untuk mencapai kesehatan jiwa, salah satunya adalah dengan pola makan yang baik. Pola makan yang baik dan seimbang akan membantu kita berpikir jernih, kewaspadaan membaik, konsentrasi dan perhatian meningkat, membantu mengatasi masalah stres dan depresi. Kemudian pola makan akan mempengaruhi pelepasan zat kimia di otak seperti glutamin, seperti dopamin, glutamat, dan serotonin, yang bila keluar dalam jumlah cukup karena pola makan yang baik, akan mendukung kesehatan mental. Tetapi, bila zat kimia tersebut keluar dalam jumlah yang berlebihan, maka akan berdampak pada munculnya masalah kesehatan mental. Dan diperlukan upaya untuk menciptakan pola makan yang baik yang dapat mendukung kesehatan mental seseorang. Oke, sekian paparan materi dari saya. Terima kasih, waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Alvinia. Dari materi yang disampaikan, kita lihat memang pola makan itu penting sekali ya Dr. Alvinia ya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin kita perlu juga melihat pola makan kita seperti apa, sehingga kita mempunyai imunitas yang baik, sehingga kita bisa mencegah stres atau depresi atau masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin bisa terjadi dalam kondisi pandemi sekarang. Ya, dari tadi paparan Dr. Alvinia menyebutkan banyak hal, ya. Memang kita tidak membahas secara gamblang mengenai gizi atau mengenai jenis-jenis makanan secara detail ya. Itu nanti mungkin dari KSM atau dari spesialis gizi yang akan mungkin lebih jelas. Dan kita juga mengharapkan ada kesinambungan dari materi kami, materi dari jiwa dengan gizi berkaitan dengan dampak pola makan ini. Mungkin dari sini saya mempersilahkan teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, silakan. Kami persilahkan untuk bisa memperlihatkan chatnya kalau misalnya memang ada. Belum ada. Ya, jadi mungkin saya bisa bertanya, kalau misalnya kayak cepat saji itu ya Dr. Alvinia, pengaruh pengawetnya itu atau misalnya makanan yang cepat saji dengan pengawet, dengan yang digoreng, itu jadi pengaruhnya besar sekali ya terhadap masalah kesehatan mental yang menimbulkan penambahan dopamin atau glutamat ya. Iya, benar. Benar Dokter Bu. Makanya untuk itu kita perlu membatasi ya. Ya sebenarnya sesekali makan boleh ya, namun tetap jumlahnya harus dibatasi karena tadi ternyata makanan-makanan tersebut dapat mempengaruhi zat kimia di otak yang nantinya akan mempengaruhi kondisi mental kita. Iya, iya. Seperti kayak ya bukannya iklan atau apa, misalnya seperti kayak penyedap rasa, itu kan juga yang isinya ada golongan sodium glutamat, itu juga mempengaruhi ya dalam jumlah yang besar ya Dokter Alvinia ya. Betul, betul Dokter Bu. Oh iya. Oke, jadi kita juga harus memperhatikan ya. Mungkin dari sekarang kita perlu juga untuk memperhatikan jenis-jenis makanan kita, jenis-jenis makanan keluarga kita gitu.
sehingga kita bisa mengatur pola makan yang baik dan akhirnya bisa juga berdampak pada kesehatan mental kita. Ya, Dokter Yulvina udah angkat tangan. Silakan Dokter Yulvina. Terima kasih Dokter Bowo, terima kasih Dokter Vina yang sudah membawakan presentasinya dengan sangat wah sekali. Saya punya pertanyaan nih. Saya pernah baca nih tentang coklat nih. Kita kan suka banget ya. Saya sih suka banget makan coklat. Itu ada efeknya untuk mental nggak, Dok ya? Maksudnya bisa menenangkan nggak, ada efeknya seperti itu nggak? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Yulvina. Silakan Dokter Alvinia. Langsung jawab ya? Ya, langsung saja ya. dijawab. Jadi memang ada beberapa makanan ya, kayak contohnya coklat, madu, kemudian teh hijau. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung triptofan yang tinggi, ya. Yang seperti yang kita tahu, triptofan itu adalah salah satu bahan baku dalam pembuatan serotonin, salah satu neurotransmitter atau zat kimia di otak yang dapat mempengaruhi mood. Ya, jadi memang benar makan coklat atau makan makanan yang tinggi triptofan itu dapat membuat rileks ya, karena serotoninnya jadi banyak ya, jadi kecemasan berkurang, depresi juga berkurang. Seperti itu Dokter Yulvina. Sip. Jadi nggak salah tuh Dokter Yulvina kalau mau konsumsi coklat, tapi mungkin coklatnya juga harus dipilih ya. Harus coklat yang gimana Dokter Bowo? Mungkin coklatnya jangan yang mengandung alkohol gitu ya. Iya. Terus yang lain apa? Coklat yang putih kali ya? Oh, enggak ya? Yang mungkin ada dark coklat kali ya. Jadi dark coklat yang saya tahu lebih banyak, lebih cepat untuk meningkatkan serotoninnya dibandingkan dengan coklat-coklat yang kadar persentasenya kecil. Misalnya di atas 60% atau di atas 70% itu lebih cepat atau lebih baik untuk dikonsumsi sehingga bisa mengatasi stres atau depresi seperti yang tadi Dokter Alvinia katakan. Itu Dokter Yulvina. Nanti kalau ya, ada baik, Dok. coklatnya boleh sekalian bagi-bagi ke kami ya, Dok. Ya, kapan-kapan dikirimin deh. Iya. Terima kasih Dokter Yulvina. Nah, selanjutnya ada dari Nadia Trisna. Izin bertanya, bagaimana jika pola makan yang tidak seimbang justru disebabkan karena stres yang timbul. Jadi kondisi stres dulu yang timbul sehingga menjadi pola makan kita tidak teratur. Sedangkan tadi dijelaskan pola makan yang teratur akan mencegah stres salah satunya. Bagaimana menyiasatinya, Dok? Silakan. Berarti ini dari Nadia Trisna ya. Jadi Mbak Nadia, jadi memang benar ya. Jadi ada hubungan antara saluran pencernaan dengan otak ya. Namanya kita sebut dengan brain gut axis. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak sekali yang bilang bahwa pencernaan itu adalah otak kedua kita, ya. Jadi itu tadi pentingnya kenapa kita harus memakan makanan yang baik agar flora-flora normal atau bakteri-bakteri baik yang ada di usus kita itu tetap terjaga sehingga mereka tidak akan memberikan sinyal ke otak kita ya ketika si bakteri itu memberikan sinyal terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter atau tadi zat kimia tadi ya, jadi otak ini akan merespon dengan cemas, dengan stres, dengan depresi gitu. Jadi memang ini bisa terjadi dua arah ya. Dari saluran pencernaan dapat mengirimkan sinyal ke otak sehingga jadi stres, atau stres dapat menyebabkan ketidakseimbangan flora normal di pencernaan sehingga muncul rasa tidak nyaman. Iya, jadi ternyata stres dan makan saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Jadi pola makan yang baik atau pola makan yang buruk bisa menyebabkan stres, dan juga stres akhirnya menyebabkan pola makan. Contohnya misalnya dari kasus-kasus yang pernah kita dapatkan ya Dokter Alvinia di poliklinik, ternyata banyak juga mereka yang depresi, yang stres, ternyata pola makannya terganggu ya. Jadi menyiasatinya mungkin ya kalau misalnya dia stres duluan, berarti stresnya yang harus diatasi dulu ya. Jadi begitu ya, Bu Nadia, kalau misalnya memang ternyata stres, ya stresnya harus dicegah dulu dengan manajemen stres yang tepat. Salah satunya mungkin dengan bisa curhat, dengan istirahat yang baik, yang tadi Dokter Alvinia sudah jelaskan di awal, yaitu menjaga kesehatan mental terlebih dahulu, supaya akhirnya kita bisa mencegah stres. Kemudian
Baru nanti kalau ternyata problem makannya masih berlanjut, nanti kita bisa konsultasikan, misalnya ke dokter gizi atau yang lainnya. Oke, selanjutnya dari Bapak Sony Purba. Wah, ini kebetulan teman saya nih, sehingga saya tahu. Ya, pertanyaannya adalah untuk makanan diet bisa disebutkan jenis makanan seperti apa ya, Dok? Dan komposisinya makanan apa saja? Contohnya ketika makan siang atau makan malam. Terima kasih. Silakan. Mungkin ini lebih banyak gizinya sih, tapi mungkin Dokter Alvinia mau menjelaskan sedikit mengenai ini. Betul ya, ini sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di sini, diet itu adalah mengatur pola makan ya. Jadi banyak orang yang salah kaprah ketika mendengar diet itu yang ada di pikirannya adalah restriksi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal yang namanya diet adalah mengatur pola makan. Jadi kalau ditanya diet yang seperti apa ya, makanan dengan gizi seimbang tadi, ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak, ya, kemudian juga mikronutrien lainnya. Ya, jadi semua itu harus seimbang. Seperti itu kira-kira Pak Sony jawabannya ya. Baik itu makan pagi, siang, dan malam. Betul. Ya, jadi tergantung juga dengan kebutuhan kita ya, Dok ya. Betul. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Sony Purba. Oke. Selanjutnya dari Dokter Purna nih. Ya, kalau melihat-lihat foto makanan, apakah bisa mempengaruhi kesehatan mental nggak, Dok? Nah, sekarang foto makanannya dipegang oleh siapa dulu nih, Dokter Purna nih? Kalau foto makanannya dipegang sama Dokter Purna, mungkin bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kita lebih happy, lebih ceria, karena Dokter Purna kan tipe orang yang ceria gitu ya. Gimana Dokter Alvinia? Oke, jadi kalau untuk melihat makanan, ya tergantung apakah ketika melihat makanan itu menjadi suatu pikiran yang obsesif, jadi pengen makan itu harus pokoknya, atau ya biasa aja. Jadi ya semua itu tergantung persepsinya. Kalau masih dalam batas wajar, ya pengen sih, tapi kayaknya nggak lapar ya itu sih nggak masalah berarti kan. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi kayak faktor sugesti ya Dokter Tina ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita nih lagi pengen sesuatu, terus kemudian kita bisa melihat makanan, misalnya kita pengen steak, terus kemudian kita lihat steak, itu kayaknya bisa mensugesti kita untuk jadi gelisah karena kita pengen mendapatkan makanan itu. Jadi mungkin dari sini kita juga harus membedakan antara kesehatan mental dengan gangguan mental ya. Artinya semua orang juga punya potensi untuk mengalami masalah mental gitu, tetapi untuk sampai gangguan belum tentu gitu ya. Jadi kita harus perhatikan itu. Nah, dari Dewi Sartika, pahlawan nasional kita. Ya. Izin tanya, Dok, bagaimana kita tahu depresi seseorang akibat dari pola makan yang salah? Dan bagaimana cara cek zat dopamin atau glutamat yang keluar itu cukup atau berlebihan? Makasih, Dok. Oke. Ya, jadi kalau untuk depresi, pada orang-orang yang depresi, memiliki gangguan depresi, di sini memang terjadi perubahan pola makan, ya. Perubahan pola makannya bisa peningkatan nafsu makan ataupun nafsu makannya jadi turun, gitu. Jadi justru kita lihat pola makan dari orang depresi adalah salah satu gejala dari depresi itu sendiri. Kemudian untuk cek dopamin ya tadi ya. Kalau selama ini sih itu hanya teori ya, teori ketika kita membicarakan kesehatan mental ya, gangguan mental itu yang berperan adalah neurotransmitter atau zat-zat kimianya. Ya, jadi kayak misalnya kalau serotonin, kalau cemas itu berhubungannya dengan serotonin. Kemudian kalau orang schizofren berhubungannya dengan dopamin ya, seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya mencek dopamin dan glutamat secara langsung mungkin agak sulit dan mempunyai biaya yang cukup besar. Tetapi pengecekan yang bisa dilakukan kalau yang sekarang advance untuk Ibu Dewi Sartika, pahlawan nasional kita, kita bisa melihat contohnya adalah PET scan. Ya, PET scan itu jadi kita seperti kayak CT scan, kita bisa melihat tuh gambaran warna dari otak kita yang akhirnya bisa menunjukkan bahwa ini adalah dopamin atau glutamat. Atau misalnya kita bisa melakukan pengecekan dengan menyuntikkan salah satu zat yang akhirnya kemudian otak kita dicek setelah zat itu disuntikan sehingga kita bisa melihat kadar dopaminnya itu seperti apa di otak kita. Tapi itu ribet banget gitu ya. Tapi biasanya kita bisa melihat apakah pola makan itu salah atau benar
satu dari cara dia makan dan kemudian kita bisa berkaitan dengan kesehatan mental yang lain. Jadi tidak melulu kita harus cek dopamin atau serotonin atau glutamatnya, tetapi kita bisa melihat dari pola makannya, dari sikapnya, dari perilakunya, dan juga dari moodnya. Jadi kita bisa mengetahui dopaminnya meningkat atau menurun bisa dari itu. Ya, dokter, Ibu Dewi Sartika, silakan. Oke, ini ada nih dari dokter Yasmina Hanifa. Maaf telat, ya nggak apa-apa dok. Itu, pertanyaannya bukan maaf telat ya, oke. Makanan yang bisa mengubah mood pada depresi ada tidak ya? Silakan, Dokter Vina. Ya, tadi menyambung dengan pertanyaan Dokter Yulvina tadi ya, jadi bisa makanan-makanan yang mengandung triptofan yang tinggi tadi seperti coklat, madu, teh hijau. Nah, kemudian juga bisa kita memperbanyak konsumsi makanan-makanan yang dapat memperbaiki flora-flora bakteri baik di usus ya. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung probiotik ya, seperti yogurt contohnya ya, seperti itu. Iya, nanti mungkin akan lebih lanjut dibahas oleh ahli gizi di Rumah Sakit Persahabatan. Ya, ini tantangan juga nih buat ahli gizi Rumah Sakit Persahabatan untuk mempromosikan pola makan yang sehat dan baik untuk teman-teman kita, baik tenaga medis maupun awam. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan lain? Iya. Jadi sering makan coklat ya? Iya, silakan dok. Tapi tadi dark coklat kayaknya lebih bagus. Nanti mungkin ahli gizi akan lebih gamblang untuk membahas. Dan selanjutnya jangan cuma sering makan coklat, tapi sering juga bagi-bagi coklat ke kami ya dok. Dokter Bowo. Ya. Saya lagi nanya. Maaf Ya, tadi nggak ada nanya, saya nanya makanya. Dok, ini kan sebenarnya kalau dari pemerintah kan 4 sehat. Terkena. Ini kan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi kan kita tahu lah ada diet-diet tertentu tuh yang ini nggak makan ini, nggak makan ini. Ya. Itu ada pengaruhnya nggak sih ke otak sebenarnya dok? Makasih. Silakan dok. Ya silakan dokter Vina. Saya serahkan dulu ke dokter Vina. Jadi sekarang kalau menurut Kemenkes dok, itu udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi adalah makan dengan gizi seimbang ya. Nah kalau untuk diet-diet tertentu itu balik lagi untuk kebutuhan diri sendiri ya. Jadi diet yang cocok untuk si orang A belum tentu cocok untuk orang B, terutama untuk orang-orang yang punya kondisi medis tertentu ya, kayak orang DM, itu harus konsultasi dulu dengan dokter terkaitnya kalau mau diet-diet tertentu seperti itu. Iya. Itu ya, menjawab ya Dokter Yulvina, mungkin di Rumah Sakit Persahabatan beberapa teman-teman kita juga bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi pola makannya sudah seimbang dan baik. Ya, walaupun mungkin dia tidak banyak mengkonsumsi karbohidratnya, gitu, atau misalnya non karbo seperti yang kita lihat dokter SC gitu ya, dokter SC dari Rehab Medik kan itu juga diet non karbo tuh kita semua tahu kan, tapi dia sehat-sehat aja, moodnya juga bagus. Jadi memang akan tergantung dari individu masing-masing. Ada orang-orang tertentu yang dia lebih ke arah raw food atau makanan-makanan yang dalam tanda kutip mentah atau sangat sedikit pengolahannya, itu ternyata membuat mereka jauh lebih baik gitu ya. Itu Dokter Yulvina, nanti bisa kita diskusikan berikutnya. Nah, ini makin menarik nih, makin rame pertanyaan-pertanyaannya ya. Sempat waktu awal kita agak senang karena jumlah pesertanya sedikit, tapi ternyata sekarang makin rame. Oke, pertanyaan berikutnya dari Asya Alifa. Dok, mau tanya, saya suka endurance sport, baik lari maupun sepeda. Karena dengan endurance sport, saya bisa makan apa saja. Mungkin saya agak berlebihan ngomong makannya ya. Makan apa saja yang saya mau tanpa khawatir menjadi gemuk. Dan ini membuat mood saya menjadi oke. Apakah ini normal, dok? Silakan, dokter Tina. Oke, terima kasih dokter Bo. Ya nggak apa-apa, karena kan endurance sport itu juga memerlukan kalori yang tinggi ya. Jadi selama kalorinya seimbang, jadi kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu seimbang, ya nggak masalah gitu. Apalagi dengan membuat mood jadi lebih baik, ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ada dua hal tadi di situ ya. Sportnya sendiri membuat mood menjadi lebih baik, dan pola makannya sendiri akan membuat mood jadi lebih baik. Karena
pola makan dan mood itu berjalan, olahraga dan juga mood juga bisa satu jalan. Artinya dengan olahraga yang baik ternyata melepaskan zat-zat yang sama seperti yang pola makan lakukan, yaitu melepaskan dopamin dan juga serotonin sehingga membuat mood menjadi lebih oke. Jadi Aisyah, Alifah itu normal kok, tetapi jangan sampai nanti kamu makan sebanyak-banyaknya terus kemudian kamu akhirnya berolahraga sebanyak-banyaknya. Itu seperti nanti jadi anoreksia atau bulimia nervosa. Artinya kamu pengen makan sebanyak-banyaknya tanpa terbatas, kemudian kamu akhirnya kamu merasa bersalah, terus kemudian akhirnya kamu olahraga habis-habisan untuk menguras kalori yang kamu dapatkan dari makanan. Itu baru tidak oke atau tidak normal ya. Tapi sejauh ini mudah-mudahan normal. Dari Dokter Zahrani Alfia, hampir mirip namanya. Alfinia, satu Alfia, ya. Oke, izin bertanya, Dok, bagaimana mensiasati dalam masa pandemi ini? Jujur, saya jadi takut diet. Makan apa saja, nggak mau telat makan, takut sakit. Tapi dampaknya berat badan jadi naik. Mohon pencerahannya, Dok. Mau olahraga lagi ke klub Zumba juga takut. Olahraga sendiri di rumah nggak seru. Gimana siasatinya? Ini alasan aja nih, jadi makan apa aja. Alasan takut diet. Ayo, nggak apa-apa, silakan Dokter Alvinia. Ya, nggak apa-apa sebenarnya makan apapun selama masih dalam gizi seimbang ya. Itu sebenarnya nggak masalah. Terus kemudian untuk masalah olahraga itu sih sebenarnya yang niat kita aja ya. Banyak kok channel-channel di YouTube yang olahraganya seru-seru. Kalau emang niat ya pasti bisa-bisa aja. Oke, gitu ya Dokter Zahrani. Jadi nggak usah takut diet, makan aja apa adanya. Ya, bukan makan apa saja, nanti manusia pun kamu makan kalau misalnya pemerintah mengizinkan. Iya, Dokter Zahrani seru-seruan aja kita ya. Kemudian dari Yasmina lagi, wah Dokter Yasmina kayaknya favorit banget nih sama Jiwa. Makanan apa yang mesti dihindari atau diperbanyak pada pasien depresi? Apakah proteinnya mesti diperbanyak? Silakan, Dok. Oke, kalau untuk tadi makanan yang mesti diperbanyak tadi ya sebenarnya makanan-makanan yang dapat memperbaiki flora normal di usus ya atau memperbaiki lingkungan di saluran pencernaan agar bakteri baiknya itu dapat tumbuh lagi ya. Apakah protein mesti diperbanyak? Ya proteinnya tergantung apa dulu ya. Jadi kalau untuk lebih detail mungkin lebih ke dokter gizi kali ya kalau untuk menunya secara detail ya lebih baik konsultasi ke dokter terkait. Iya. Tapi sebelumnya depresinya mungkin perlu juga diatasi ya. Oh iya, benar. Sehingga kita melakukan kolaborasi antara jiwa dan juga gizi sehingga akhirnya mencapai kondisi kesehatan yang paripurna untuk pasien-pasien kita. Itu ya Dokter Yasmina. Oke. Makasih kembali, makasih ya. Sip katanya. Oke. Silakan. Waktu kita masih kira-kira 5 jam lagi untuk untuk webinar awam pada hari ini. Kali kalau Dokter Bowo nyanyi tuh pada nanya lagi Dokter Bowo. Saya nyanyi, waduh, janganlah nanti ini kalah nanti di lomba. Dokter Yuvina kayaknya udah baca, udah lihat nih. Silakan. Ya tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik ya yang berkaitan dengan pola makan dan kesehatan mental. Saya sendiri mau bertanya nih sama Dokter Vina. Kalau saya suka sekali makan makanan yang ya kayak tadi ya coklat, kemudian kacang-kacangan gitu ya, kayak ngemil gitu. Apalagi kalau misalnya saya lagi capek, lagi ada tekanan gitu ya, itu sering tuh saya ngemil makan banyak gitu. Itu pengaruh ya Dok ya? Pengaruh juga sih. Tapi kalau cemilannya juga berupa kacang-kacangan ya itu kan termasuk salah satu yang punya manfaat yang baik. Cuman tetap harus diperhatikan porsinya juga ya Dok. Jadi mungkin kalau ngemil kita jangan langsung dari bungkusnya ya. Ambil di piring kecil, jadi makan aja cukup dari situ. Oh gitu, iya. Mungkin Dokter Alvinnya sering lihat saya ya, ngemilnya langsung dalam satu plastik sehingga plastik itu langsung habis dalam satu hari. Aduh, ya makasih Dokter Vina. Oh ini dari Dokter Ariningsi. Ya, mohon izin bertanya, kalau kopi kali ya, kafein harus dihindari.
Kalua de bagaimana? Wah, gila nih bahasanya keren banget. Bahasa gaul banget dokter Ariningsih gaul apa? Dokter zaman now nih. Kalua, kafein kan harus dihindari. Kalau de bagaimana pengaruhnya pada kondisi mental? Ya, maksudnya teh ya. Oh iya, baik. Ya, jadi mohon izin bertanya. Typo ya, saya nggak apa-apa dok, itu kan gaul banget bahasanya. Ya, kafein gimana? Kalau teh gimana? Silakan dok. Oke, sebenarnya kalau untuk teh tadi sendiri ya, terutama teh hijau itu justru baik karena dia mengandung triptofan yang cukup tinggi ya sebagai bahan dari serotonin. Ya, jadi justru malah baik untuk kesehatan mental. Ya, sedangkan kalau kafein harus dihindari nggak dok? Karena ada beberapa orang ngerasa bahwa kalau minum kopi gitu jadi lebih gitu ya? Berdebar. Ada juga yang minum kopi malah semangat. Gimana dok? Ya jadi balik lagi ke kondisi masing-masing. Nah, ketika kita mengkonsumsi suatu makanan atau minuman, coba deh dengerin respon tubuh kalian gitu. Kalau misalnya jadi bikin tubuh nggak nyaman, berdebar-debar ya mendingan dihindarin. Iya, gitu. Betul. Jadi memang tergantung individunya ya dok. Artinya kafein baik, ada beberapa teori yang mengatakan kalau kita minum segelas kopi yang mengandung kafein sekitar 250 mg itu cukup baik untuk mempertahankan mood kita sepanjang hari. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi ada juga yang kayak saya pribadi, kalau saya minum kopi, walaupun jumlahnya kecil sekali, itu akan mempengaruhi kondisi mental saya. Kenapa? Karena saya akan bolak-balik ke kamar mandi, dan itu membuat saya jadi bete. Nah, oleh sebab itu, tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Ya, walaupun dibilang bahwa kafein itu boleh juga untuk kesehatan dalam jumlah yang kecil atau jumlah yang sesuai. Oke, Dokter Yasmina lagi nih. Wah, kayaknya semangat. Baiklah, kita pun semangat. Kalau misalnya pemirsa semangat. Kalau makanan door prize, oh my god. Ya, kalau makanan ber-MSG di keripik, makanan keripik cemilan itu gimana dok? Apakah mempengaruhi kesehatan mental ya? Silahkan. Ya, tadi sempat kita singgung juga ya, makanan yang berpengawet, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Tapi permasalahannya sebanyak apa sih makan keripiknya? Sesering apa sih? Kalau misalnya memang hanya tadi sedikit, ya seminggu paling sekali, ya itu sih sebenarnya nggak masalah. Ya justru makanan-makanan rekreasional seperti itu tetap kita perlukan loh untuk kewarasan kita ya. Kewarasan kita. Ya, jadi nggak masalah ya dok, tapi MSG-nya jangan satu plastik. Ya, jadi misalnya kita makan cemilan terus kita tambahin MSG-nya sendiri satu plastik, nah itu bahaya. Karena MSG itu kan kandungannya salah satunya ada glutamat. Glutamat itu sifatnya adalah eksitasi, artinya otak kita itu seperti dipicu, ya listrik otaknya. Jadi kalau misalnya jumlahnya berlebihan, itu kita tiap-tiap orang berbeda-beda lebihnya, itu akan membuat otak kita itu jadi bekerja terlalu cepat dan akhirnya listrik otak kita seperti kayak apa namanya ya, biarpet gitu loh dok. Jadi kayak nyetrumnya terlalu sering sehingga lama-lama bisa menjadi masalah. Yang seperti tadi dokter Alvinia bilang pruning pada otak kita. Ya. Terus dari IGD, wah rame-rame nanya. Tanya ya dok, sejak COVID berat badan saya naik 5 kilo. Wah, ini pasti perempuan. Di awal COVID sering pulang malam sampai rumah jam 21 lebih terus makan malam. Yang sebelumnya sudah jarang makan karbo malam hari, sekarang mau diet tidak berani. Dan saya juga suka minum kopi. Bagaimana cara diet yang benar? Terima kasih. Mungkin ini harus kaitannya dengan gizi ya dok ya? Benar, setuju. Jadi ini langsung aja bisa konsultasi ke dokter gizinya supaya bisa lebih detail komposisi atau komponen-komponen seperti apa saja yang harus terpenuhi ya. Betul sekali dok ya. Jadi kecuali kalau misal memang ternyata makannya itu adalah kompulsif, artinya makan terus-menerus nggak mau berhenti karena ada masalah emosi, mungkin masalah emosi yang perlu dikonsultasikan juga ya dok ya. Oke, kembali lagi Dokter Zahrani Alfia. Ya, oh iya dok, mungkin lupa ya. Ingin bertanya lagi, kenapa ya orang dalam depresi menjadi tidak nafsu makan, tapi kalau senang jadi banyak makan. Tapi ada juga orang bila depresi pelampiasannya makan banyak. Apa hubungannya depresi dengan mood untuk makan?
apakah berbeda-beda kondisi tiap orang? Ya, silakan dok. Jadi pada orang depresi itu tadi ya terjadi gangguan makan. Nah, gangguan makannya ini bisa makannya berlebihan atau nafsu makannya yang menurun. Jadi tergantung orang tersebut, akan beda-beda semua orang. Ya, bisa si A dia ketika kena depresi malah nggak nafsu makan. Tapi si B ketika dia kena depresi makannya jadi banyak. Ya, jadi memang berbeda kondisi di setiap orang. Ya, jadi ada orang yang makan banyak saat depresi, ada juga orang yang makan sedikit. Makanya dalam kriteria diagnosis untuk depresi, kita tidak bilang kehilangan nafsu makan, tetapi perubahan nafsu makan. Ya, jadi gitu ya dokter. Jadi dokter Zahrani yang banyak makan atau yang sedikit makan nih kalau lagi depresi? Nanti itu akan dilanjutkan oleh pertanyaan berikutnya ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Sri. Assalamualaikum dokter, saya alumni COVID. Oh, alumni tahun berapa Bu? Di bulan Agustus, itu bulan Agustus ya, isolasi mandiri 1 bulan, berat badan naik 4 kilo. Sekarang nggak turun-turun. Kadang-kadang minder juga nih, karena bobotnya makin bohai. Wow. Mohon resepnya agar saya tidak terpengaruh guyonan dan saya tetap smile. Silakan dok. Oke, jadi ini tadi ya berhubungan dengan bagaimana kita melihat suatu guyonan-guyonan itu apakah menjadi suatu masalah buat kita atau kita bisa memiliki defense mechanism yang matur ya. Jadi ya udah tadi udah benar tuh, anggap aja itu buat lucu-lucuan, jangan dimasukin ke hati ya. Enjoy aja gitu ya. Yang penting sehat gitu ya. Dan kita akan berusaha untuk lebih sehat lagi. Oke, Dokter Yasmina, boleh makan keripik lanjut? Iya, senang sama jawabannya. Terima kasih. Oke, tapi jangan kelebihan ya MSG-nya. Oke, dari Sony Purba, Bapak Sony Purba. Dokter, izin bertanya lagi. Biasanya kalau orang agak stres karena kerjaan atau ngantuk, akan minum kopi agar bisa fresh lagi. Tapi kalau saya kadang-kali setelah minum kopi bukan fresh, malah jadi ngantuk bawaannya. Apakah ini ada pengaruh mental atau tubuh saya, dok? Terima kasih. Silakan dokter Alvini ya. Ini kayaknya tadi udah sempat dijawab sama dokter Bowo ya. Jadi balik lagi ke tubuh masing-masing. Makanya ketika kita memasukkan sesuatu makanan dan atau minuman, coba kita dengarkan tubuh kita ya. Kalau memang ternyata jadi nggak nyaman, jadi lebih ngantuk, kayak tadi dokter Bowo jadi lebih sering ke kamar mandi, itu mengganggu ya. Ya udah, berarti ya memang mungkin tubuh kita tidak cocok ketika kita mengkonsumsi kopi itu, dan bukan berarti itu jadi ada sesuatu yang berbahaya pada tubuh kita yang memang mungkin memang intoleransi pada kafein kita itu tidak seperti orang lain. Mungkin juga harus dilihat ya Pak Sony, apakah kopinya memang murni atau tidak. Kalau misalnya kopinya kebanyakan susunya, mungkin akhirnya jadi lebih nyaman ya, lebih rileks. Tapi kalau misalnya, atau gulanya terlalu banyak, jadi mungkin harus diperhatikan komposisi kopi, dan juga seperti yang tadi Dr. Alvinia katakan, kenali tubuh kita, dengarkan ritme dan dengarkan tubuh kita. Itu sangat penting. Itu quote yang sangat baik sekali, ya. Yang kadang-kadang kita suka lupa dengan apa yang tubuh kita rasakan dan kita lupa mendengarkan tubuh kita. Wah, itu bagus banget. Ya, jadi sekarang kita juga harus mengenali ya, teman-teman semua, tentang tubuh kita. Kalau misalnya ternyata kita makan sesuatu, terus kemudian kita jadi sakit perut, atau setelah makan sesuatu kita jadi sakit kepala, ya mungkin kita harus mengenali, jangan kita paksakan, misalnya gitu. Misalnya nih mau makan durian sekarang, gitu ya. Aduh, habis makan durian saya jadi sakit kepala. Kenali itu, sehingga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik dan juga menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Oke? Ya, masih ada waktu kita. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Nah, itu bukan. Kita masih punya waktu 10 menit lagi untuk kita bisa berdiskusi. Silakan, teman-teman. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan-pertanyaan terbaik sudah dipilih. Wah, jadi deg-degan. Siapa ya kira-kira pertanyaan terbaiknya? Tada! Pertanyaan terbaik bukan saya yang memilih loh, tetapi ada tim
yang sudah merembuk 24 jam untuk sudah merembuk pertanyaan-pertanyaan dan menganalisa satu-satu detail kata per kata, dan akhirnya diputuskan ada 3 orang ya yang akan diberikan souvenir untuk pertanyaan terbaik. Jadi nanti akan saya infokan siapa-siapa aja yang akan mendapatkan souvenir tersebut, 3 pertanyaan terbaik. Tapi tunggu, tetap bertahan sampai jam 1, baru nanti saya kasih tahu. Maksa banget ya saya ya. Enggak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau ada mungkin keluh kesah atau hal-hal tertentu yang ingin disampaikan. Mumpung ada 2 psikiater ternama di Rumah Sakit Persahabatan di sini. Iya, aduh terima kasih Dokter Mita. Silakan. Ya, kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri, mungkin disebutkan dulu ya siapa pemenang 3 orang penanya terbaik pada sesi webinar awam pada siang ini mengenai dampak pola makan terhadap kesehatan mental. Silakan ditampilkan. Ya, tara! Belum ya? Jadi, teman-teman, penanya terbaik yang sudah dipilih oleh panitia adalah 1, Ibu Nadia. 2, Bapak Sony Purba. 3, Dokter Yasmina yang menanyakan keripik. Jadi besok-besok tanyanya tentang keripik ya, supaya bisa mendapatkan hadiah souvenir. Selamat untuk ketiga teman-teman penanya terbaik, yaitu Ibu Nadia, Bapak Sony Purba, dan Dokter Yasmina. Mohon untuk chat pribadi, sehingga bisa dihubungi panitia untuk pengambilan souvenirnya. Oke, itu saja. Mungkin saya akan tutup acara webinar pada siang hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan bahwa ternyata pola makan yang baik itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kesehatan mental, baik itu stres, depresi, bisa teratasi dengan pola makan yang baik. Dan tadi Dr. Alvinia juga sudah mengatakan bahwa pola makan yang baik itu berarti kita menjaga ya jenis-jenis makanannya, ya menghindari makanan-makanan yang cepat saji, banyak minum air putih, dan coba mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membantu menyeimbangkan hormon-hormon dalam tubuh kita, sehingga pada saat kesehatan mental kita baik, kesehatan fisik kita baik, kita bisa mencapai kesehatan yang menyeluruh, yang seutuhnya dari manusia. Demikian webinar kita Rumah Sakit Persahabatan pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube, yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga memberikan saran-saran atau hal-hal yang baik pada hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang kurang tepat atau kurang baik, dan kami mengharapkan kehadiran juga teman-teman sekalian pada acara webinar awam dalam rangka Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Persahabatan yang ke-57. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup webinar ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.